Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra Lestari. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penyelaman yang baik dan benar. Sebelum melakukan penyelaman, pasti ada yang namanya cara seseorang untuk masuk ke dalam air. Ada beberapa cara untuk masuk ke dalam air. Hal ini tergantung dengan medan dan landasan yang digunakan. Selanjutnya, aturan-aturan yang diaplikasikan dalam semua metode masuk ke dalam air, yaitu pertama, perhatikan timing sebelum melakukan entry. Selanjutnya, dekatkan dagu ke area dada. Selanjutnya, pegang tabung dengan satu tangan untuk menghindari benturan peralatan selam yang berada di area belakang kepala. Selanjutnya, tekan masker dengan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, dan mouthpiece dengan telapak tangan. Berikut ini metode water entry. Yang pertama yaitu step in method atau standing front entry. Metode ini sering digunakan bila landasan statis seperti kapal yang besar atau dermaga. Penyelam harus melangkah yang besar atau giant step, dan kaki harus dijaga pada langkahnya tanpa adanya gerakan lompatan dan jangan ditarik lagi. Biarkan kaki tetap terentang hingga menyentuh permukaan air. Usahakan tubuh agak cenderung ke depan sehingga kepala tidak membentur tabung. Pada waktu kaki menyentuh air, kedua kaki dikatupkan kembali untuk menjaga posisi penyelam agar tetap di permukaan. Selanjutnya yaitu reel roll method. Bila menggunakan kapal yang kecil atau perahu karet, gunakan metode ini karena apabila penyelam yang memakai peralatan lengkap berdiri di samping kapal akan mempengaruhi keseimbangan kapal yang akhirnya membuat penyelam susah menjaga keseimbangan. Untuk melakukan ini, penyelam duduk di pinggir dan menghadap ke dalam perahu dengan dagu ditekuk dan memegang masker dan mouthpiece. Penyelam berguling ke belakang, gunakan tenaga sehingga jungkir balik penuh. Selanjutnya, from roll atau sitting from entry. Cara ini akan sangat berguna jika akan masuk air dari dermaga yang rendah ataupun platform. Penyelam duduk di pinggir perahu dengan fin berjuntai dan menghadap ke air. Kemudian dengan badan condong ke depan, tempatkan tangan di kedua sisi, berputarlah dan masuk ke air. Selanjutnya, water entry daerah pantai. Tergantung dari kondisi gelombang dan landasan pantai, jika ombak tenang dan landasan pantai landai, dapat berjalan di air dengan fin dilepas sampai air cukup dalam untuk berenang. Jika ombak besar dan landasan pantai curam, gunakan fin dan jalan mundur membelakangi gelombang. Setelah cukup dalam untuk berenang, balikkan tubuh ke belakang dan berenang memecah gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Sutrang. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelaman yang baik dan benar. Nah, adapun cara penyelaman yang baik itu, sebelum turun terlalu dalam, penyelam harus melakukan final check terhadap peralatan. Nah, di mana para penyelam harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu mengecek pernafasan dengan mulut voice. Nah, di mana udara harus keluar sesuai dengan tekanan negatif yang diberikan kepada penyelam dan tidak menyedot dengan kuat. Yang kedua itu cek peralatan partner. Apakah terdapat kebocoran yang biasanya terletak pada sambungan, misalnya seperti regulator, keran tabung, hose, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu cek strap partner, apakah terlipat atau tidak dan terlihat longgar. Nah, yang keempat cek masker, apakah masuk air, dan jika kemasukan air, hilangkan dengan mask clearing. Nah, yang kelima itu cek buoyancy, di mana buoyancy ini harus netral dengan mengatur udara dalam besi. Yang keenam, jika menggunakan dry duit, lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, yang ketujuh, orientasi posisi itu menggunakan kompas atau menggunakan alat lainnya. Nah, yang kedelapan,
itu berikan tanda oke jika sudah sesuai dan siap untuk turun ke dalam air. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk mengatur keterapungan itu penyelam harus mengontrol buoyancy. Nah, di mana selama menyelam buoyancy harus netral. Nah, dalam artian penyelam melayang di dalam air. Nah, jika sudah naik, usahakan jangan menggunakan bisi kecuali keadaan darurat atau susah naik ke atas permukaan maksudnya. Pada tahap selanjutnya, pada saat menyelam itu pada saat penyelaman sudah sampai kedalaman tertentu, maka penyelam harus menghemat energi karena udara terbatas, dan penyelam juga harus waspada dan melihat kondisi penyelaman lainnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penyelaman. Yang pertama, teknik pernafasan. Nah, di mana pada teknik pernafasan ini penyelam yang baru itu biasanya merasa gugup dan bernafas dengan cepat di dalam air. Nah, cara kita untuk mengatasinya itu kita mengajarkan supaya bagaimana bernafas dengan santai, pelan, dan tidak tergesa-gesa. Tapi bila masih belum diatasi, suruh penyelam yang baru untuk naik ke atas ke permukaan secara cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penyelaman. Yang pertama, teknik pernafasan. Nah, di mana pada teknik pernafasan ini penyelam yang baru itu biasanya merasa gugup dan bernafas dengan cepat di dalam air. Nah, cara kita untuk mengatasinya itu kita mengajarkan supaya bagaimana bernafas dengan santai, pelan, dan tidak tergesa-gesa. Tapi bila masih belum diatasi, suruh penyelam yang baru untuk naik ke atas ke permukaan secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan penyelam pada saat berada di kedalaman tertentu. Yang pertama yaitu mask clearing. Air mungkin saja masuk ke dalam masker untuk membersihkan fog yang menempel pada kaca. Tetapi apabila air tersebut masuk dalam jumlah yang sangat besar, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada penyelam. Jadi jalannya yaitu dengan mask clearing. Ada dua metode yang dapat dilakukan pada mask clearing, yaitu metode yang digunakan apabila pada masker terdapat katup kuras, dan katup kuras ini biasanya terdapat pada bagian depan masker. Jadi untuk mengeluarkan air yang berada pada masker dapat dilakukan cara yaitu penyelam haruslah menunduk, kemudian menekan masker ke arah muka dan hembuskan udara lewat hidung sehingga air dapat keluar dari masker. Yang kedua yaitu apabila masker tidak memiliki katup kuras, jadi dapat dilakukan metode heat up. Metode heat up ini dengan cara penyelam tersebut mengangkat kepala sedikit ke atas sehingga masker berada pada bagian atas sedikit, kemudian tekan bagian atas masker sehingga bagian bawahnya akan sedikit terbuka, kemudian hembuskan nafas atau udara lewat hidung. Tapi lakukan hal ini dengan cepat. Kemudian lepaskan tekanan pada bagian atas masker sehingga bagian bawahnya akan kembali menempel. Penggunaan masker ini haruslah memperhatikan faktor kenyamanan. Tetapi apabila masker tersebut terus dimasuki oleh air, maka segeralah hentikan proses penyelaman dengan cara kemudian mengganti masker yang sedang dipakai dengan masker yang lain. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa mask clearing ini dapat menurunkan kewaspadaan penyelam, sehingga cara yang lebih efektif sebenarnya itu dengan menggunakan anti fog sebelum memasuki air. Cara ini lebih efektif daripada penggunaan mask clearing. Selanjutnya adalah mouthpiece clearing. Apabila seorang penyelam menggunakan single hose, maka hal itu tidaklah menjadi masalah karena hal itu lebih mudah untuk mengeluarkan air dengan cara menekan tombol kuras yang biasanya terletak pada bagian depan mouthpiece. Adapun apabila penyelam menggunakan double hose, maka cara pengeluaran airnya itu dengan cara penyelam ini haruslah
memiliki posisi horizontal, kemudian menekan mouthpiece dan hembuskan udara sehingga air dapat keluar melalui pipa pengeluaran. Selanjutnya itu jangan bernafas terlalu dalam. Bernafaslah sewajarnya. Apabila air dirasa masih ada dalam mouthpiece, segera lakukan hal yang sama dengan bernafas sewajarnya. Apabila tidak dapat bernafas, jungkir baliklah ke belakang sehingga udara dapat keluar mengalir bebas dari regulator. Yang ketiga yaitu regulator recovery. Apabila mouthpiece terlepas dari mulut, jangan panik untuk mencarinya atau mencari hostnya. Jika lepas, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengambil kembali mouthpiece tersebut yang sudah berada di bagian belakang. Yang pertama yaitu miringkan badan ke arah kanan, kemudian tangan kanan direntangkan ke belakang dan tarik kembali ke depan seperti orang mengayuh. Kemudian host akan melintangi tangan tersebut dan terpegang. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan cara tangan kiri dibawa ke belakang untuk memiringkan tabung, kemudian tangan kanan bergerak ke atas tabung untuk mencari host dengan first stage. Biasanya untuk mouthpiece ada pada bagian pipa atas bagian kanan. Setelah menemukan hostnya, kemudian carilah mouthpiece-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik berenang pada saat penyelaman. Pada penyelaman, semua gaya itu berasal dari dorongan kaki. Adapun tangan hanya digunakan sebagai manuver atau pengendali arah. Tendangan kaki haruslah santai dengan gaya dorongan terutama pada bagian paha. Lutut dan pergelangan kaki itu haruslah rileks. Kemudian, ritme tendangan kaki itu haruslah dipertahankan seimbang dan stabil sehingga penyelam tidak akan mudah kelelahan ataupun mengalami kram. Selanjutnya, apabila sudah mahir melakukan teknik satu kaki bergantian, maka lakukan double kick. Double kick ini yaitu menggerakkan kedua kaki secara bersamaan atau berirama seperti pada gaya kupu-kupu. Dan penjelasan yang terakhir dari saya yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi dalam penyelaman ini sangatlah penting dilakukan. Apabila seseorang penyelam masih berada di atas air, maka komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, yaitu dengan cara verbal. Tetapi apabila penyelam tersebut sudah masuk ke dalam air, maka komunikasi yang biasanya tidak dapat dilakukan. Maka untuk melakukan komunikasi dapat mengandalkan isyarat tangan atau bahasa tangan. Jadi, sangat penting bagi penyelam yang baik itu haruslah mengetahui apa-apa saja isyarat tangan yang biasa digunakan seorang penyelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Derevaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang body differ, di mana menyelam adalah kegiatan yang beresiko tinggi, terlebih-lebih bila penyelaman itu dilakukan oleh seorang diri. Nah, bila terjadi suatu keadaan darurat yang membahayakan kesehatan jiwa, keselamatan jiwa dan raga, tidak ada orang yang mengetahui dan membantu kesulitan tersebut. Nah, oleh karena itu dunia penyelaman menganut dan mempraktekkan prinsip penyelaman yang mengatakan never dive alone. Nah, jadi menyelamlah selalu dalam suatu tim dengan sistem mitra. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa pengaturan peraturan dasar body, di mana yang peraturan pertama itu selalu memperhatikan kontak dengan partner. Jika jarak penglihatan baik, perhatikan partner selam dalam penglihatan. Jika jarak penglihatan buruk seperti air sangat keruh, gunakanlah body line. Kemudian yang kedua, tahu arti isyarat tangan dan line full sinyal. Kemudian yang ketiga, jika syarat telah diberikan, maka harus direspon secepatnya. Jika tidak direspon, maka anggap suatu keadaan emergency. Kemudian monitor pergerakan dan kondisi partner selam
Kemudian ketahui gejala penyakit penyelam. Jika partner selam terlihat tidak seperti biasanya, pastikan penyebabnya dan ambil tindakan untuk menghilangkannya. Kemudian melakukan adaptasi dengan kondisi air. Dengan melihat kondisi bawah air yang berbeda-beda, maka penyelam harus melakukan adaptasi. Di mana adaptasi yang dapat dilakukan yaitu jika tempat penyelam berlumpur, penyelam jangan menyentuh dasar, cukup 2-3 feet di atas lumpur. Hindari menggayung terlalu kuat sehingga lumpur tidak naik ke atas. Yang kedua, hindari menyentuh karang dan dasar berbatu karena dapat melukai dan menggores kulit. Kemudian hindari perubahan ke dalam secara tiba-tiba. Pertahankan kedalaman penyelaman, jangan naik turun. Dan yang terakhir itu jangan membelok terlalu jauh dari tempat penyelaman. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Yusnul Hatimah akan menjelaskan atau akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Adapun yang ingin saya jelaskan yaitu tentang asen prosedur atau cara naik ke permukaan air yang baik dan benar, di mana setelah waktu penyelaman dicapai, maka salah satu penyelam harus memberi isyarat untuk naik ke atas. Penyelam tidak boleh naik dengan cepat melebihi 30 feet atau per menit atau 30 feet per menit atau setara dengan 0,12 per detik. Bernafas secara normal. Jangan menahan nafas selama naik karena menyebabkan emboli udara. Ketika naik ke atas dilakukan dengan memutar badan 360 derajat sehingga dapat melihat sekitar dan tangan satu dinaikkan ke atas untuk mengetahui apakah ada yang menghalangi. Naik ke atas naik ke atas harus bersama-sama dengan badai. Untuk menghindari cedera, pada waktu muncul ke permukaan, penyelam harus melihat ke atas, menggapai dan kemudian muncul perlahan berputar secara 360 derajat sambil tetap mengawasi permukaan. Setelah itu, manuver ini sangat penting, terutama pada tahap 10 feet terakhir untuk sampai ke permukaan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ada beberapa teknik muncul ke permukaan. Yang pertama, teknik mengendali atau slow ascent. Di mana teknik yang muncul terkendali ini harus dilakukan ketika naik ke permukaan dengan lambat. Kecepatan aman untuk naik adalah 60 feet per menit. Cara mengetahui kecepatan yang paling mudah adalah melihat gelembung udara yang paling kecil dan tidak boleh mendahului. Terus teknik kedua ada teknik muncul bebas, di mana penyelam melakukan surface dive, berenang ke dasar, kemudian melepaskan snorkeling dan naik ke permukaan secara perlahan-lahan sambil menghembuskan nafas terus-menerus sehingga muncul ke permukaan. Posisi kepala mengadah, pandangan dan tangan mengarah ke atas. Terus yang ketiga, emergency swimming ascent atau ESA, di mana emergency swimming ascent atau ESA ini terjadi pada saat tabung gas habis. Seorang penyelam harus melakukan teknik muncul ke udara secara darurat dengan cara melepaskan tabung regulator dari mulut, naik ke permukaan secara vertikal dengan perlahan-lahan dan menghembuskan nafas secara terus-menerus sehingga mencapai kedalaman 10 feet. Pada saat
Pada kedalaman tersebut, posisi badan berubah menjadi horizontal, kepala menengadah ke atas, tangan mengembang sehingga sampai ke permukaan. Pada keadaan tertentu, white bead dapat dilepaskan untuk mendapatkan tambahan daya apung positif. Selanjutnya, jika penyelam diharuskan melakukan dekompresi atau dekom stop berhenti di kedalaman deko masing-masing penyelam atau satu orang dapat menghitung waktu deko. Setelah waktu deko tercapai, naik ke permukaan atau stasiun deko selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.